Di sebuah kota kecil yang ramai dengan hiruk-pikuk para pedagang dan suara azan dari masjid-masjid tua, dua nama sering dibicarakan. Habib Zaidan dan Habib Bahar adalah dua tokoh yang sangat dihormati, meski mereka bagaikan siang dan malam. Habib Zaidan, pria berusia 40 tahun dengan senyum lembut yang selalu menghiasi wajahnya, dikenal karena pendekatan dakwahnya yang penuh kasih. Ia sering menggelar kajian di taman-taman kota, mengundang siapa saja tanpa memandang status atau penampilan. Di sisi lain, Habib Bahar, sosok dengan suara lantang dan sorot mata tajam, adalah seorang orator yang membakar semangat jamaahnya untuk melawan ketidakadilan dengan keberanian dan kekuatan. Suatu pagi, undangan untuk menghadiri sebuah forum dakwah besar tiba di tangan keduanya. Forum itu bertujuan mempertemukan para tokoh agama untuk membahas strategi dakwah di tengah masyarakat modern. Habib Zaidan, dengan tenang, menerima undangan itu, berharap dapat berbagi pesan cinta dan toleransi. Sementara itu, Habib Bahar melihat forum tersebut sebagai panggung untuk menyuarakan perlawanannya terhadap kemunafikan yang ia nilai merajalela. Keduanya tidak tahu bahwa pertemuan ini akan menguji keyakinan dan prinsip mereka di hadapan ratusan pasang mata. Hari itu tiba, aula besar tempat forum diadakan dipenuhi oleh jamaah dari berbagai kalangan. Para pedagang kecil, anak muda dengan pakaian kasual, hingga ulama-ulama sepuh hadir dengan penuh antusias. Habib Zaidan tiba lebih awal, mengenakan gamis putih bersih dengan aroma harum cendana yang menenangkan. Ia menyapa setiap orang dengan ramah, memastikan semua merasa dihargai. Sebaliknya, Habib Bahar datang dengan langkah tegas, mengenakan jubah hitam dan serban yang melilit erat di kepalanya. Ia langsung menuju panggung dengan ekspresi serius, tak banyak berbasa-basi. Ketika forum dimulai, suasana terasa hangat. Habib Zaidan membuka dengan pesan tentang pentingnya kasih sayang dalam berdakwah. Jika kita ingin mengubah hati manusia, mulailah dengan cinta. Rasulullah mengajarkan kelembutan, bukan kekerasan, katanya dengan suara lembut yang memikat. Jamaah tampak mengangguk setuju, beberapa bahkan meneteskan air mata mendengar kisah-kisah penuh hikmah yang ia bagikan. Namun, saat giliran Habib Bahar berbicara, atmosfer berubah drastis. Dunia ini bukan tempat untuk kelembutan semata. Suaranya menggema memenuhi ruangan. Musuh-musuh Islam tidak akan peduli pada cinta kalian. Kita harus tegas, harus berani. Umat ini butuh pemimpin yang kuat, bukan yang takut menghadapi kenyataan. Jamaah yang lain bersorak, terpukau oleh keberanian dan energi yang dipancarkannya. Namun, sebagian lainnya tampak gelisah, merasa bahwa ucapannya terlalu keras. Setelah beberapa menit, perbedaan pandangan mulai terasa seperti jurang yang lebar. Ketegangan meningkat ketika seorang jamaah bertanya, "Habib, bagaimana cara terbaik menghadapi pemimpin yang zalim?" Habib Zaidan menjawab dengan tenang, "Doakan mereka, bimbing dengan nasihat yang baik. Kekerasan hanya melahirkan kekerasan." Tapi Habib Bahar segera menyela, suaranya meninggi, "Nasihat yang baik. Sampai kapan kita harus berdiri dan melawan? Jika tidak, kita hanya akan menjadi korban kezaliman selamanya." Ruangan menjadi sunyi. Jamaah menahan napas, menyadari bahwa ini bukan lagi diskusi biasa, melainkan perdebatan antara dua jalan yang bertolak belakang. Habib Zaidan dan Habib Bahar saling bertukar pandang di atas panggung, seperti dua singa yang bersiap menerkam. Keduanya menyadari bahwa prinsip mereka tidak hanya berbeda, tetapi juga saling menantang. Di akhir forum, meski acara berakhir tanpa insiden besar, para jamaah pergi dengan berbagai kesan. Beberapa merasa tercerahkan oleh kelembutan Habib Zaidan, sementara yang lain terbakar semangat oleh keberanian Habib Bahar. Namun, di balik senyuman yang Habib Zaidan berikan dan langkah tegas yang Habib Bahar ambil meninggalkan aula, keduanya tahu bahwa ini bukanlah akhir. Pertemuan ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak terduga. Beberapa hari setelah forum dakwah itu, suasana di kota kecil tersebut terasa berbeda. Jamaah mulai membicarakan perbedaan tajam antara Habib Zaidan dan Habib Bahar. Di warung kopi, di masjid, hingga di media sosial lokal, diskusi menghangat. Ada yang memuji kelembutan Habib Zaidan sebagai teladan sejati Rasulullah, namun ada pula yang memandang keberanian Habib Bahar sebagai solusi atas ketidakadilan yang kian merajalela. Diskusi ini perlahan berubah menjadi perdebatan sengit, bahkan memecah jamaah menjadi dua kubu yang saling menyindir. Di tengah hiruk-pikuk itu, Habib Zaidan duduk di beranda rumahnya yang sederhana, ditemani secangkir teh hangat. Wajahnya teduh,
tetapi batinnya gelisah. Ia mendengar kabar bahwa beberapa jamaah menyalahkannya karena dianggap terlalu lembut dalam menyampaikan dakwah. Bahkan, seorang pemuda yang dulu rajin menghadiri kajian rutinnya kini beralih mendukung Habib Bahar. Apakah aku terlalu lemah dalam menyampaikan kebenaran? Gumamnya perlahan. Namun, ia segera menepis keraguan itu, meyakini bahwa kasih sayang adalah jalan yang benar. Sementara itu, Habib Bahar duduk di ruang tamu pesantrennya, dikelilingi oleh beberapa murid setianya. Dengan nada penuh semangat, ia membahas forum tersebut. Lihat, kelembutan itu hanya untuk orang-orang yang menghargai kebaikan. Tapi mereka yang zalim, mereka hanya paham bahasa kekuatan. Suaranya tegas, membuat para muridnya terpaku. Namun, di balik sikap kerasnya, ada kegelisahan yang terselip. Habib Bahar tidak bisa menghilangkan bayangan Habib Zaidan yang tetap tenang meski ia berbicara dengan nada tinggi. Apakah aku terlalu keras? Pikirnya sejenak, meskipun ia segera menepisnya. Di pasar, seorang pedagang tua mendekati Habib Zaidan saat beliau membeli buah-buahan. Habib, saya menghormati cara dakwah Anda, tapi saya khawatir. Habib Bahar punya banyak pendukung yang keras. Mereka bahkan mulai mencela orang-orang yang mendukung Anda. Habib Zaidan tersenyum lembut dan berkata, kebenaran tidak membutuhkan pembelaan dengan kebencian. Biarkan waktu yang membuktikan. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Di tempat lain, seorang anak muda bernama Karim, salah satu pendukung setia Habib Bahar, membuat video provokatif. Ia menyindir kelembutan Habib Zaidan sebagai ketakutan yang dibungkus hikmah. Video itu viral di kalangan jamaah, memancing perdebatan yang lebih panas. Para pendukung Habib Zaidan merasa terluka, tetapi mereka menahan diri, sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh sang Habib. Di sisi lain, Habib Bahar merasa terganggu. Aku tidak pernah mengajarkan kebencian, katanya pada Karim. Namun, suara hatinya tetap bergejolak. Kisah ini mencapai puncaknya ketika seorang ulama sepuh, Kiai Abdul Malik, memanggil kedua Habib ke pesantrennya. Kiai Malik adalah tokoh yang dihormati di kota itu, dikenal sebagai penengah dalam setiap konflik. Dalam surat undangan yang ia kirimkan, tertulis, umat ini memerlukan persatuan. Datanglah, demi kebersamaan yang lebih besar. Kedua Habib menerima undangan itu, meskipun dengan berat hati. Ketika akhirnya mereka bertemu di ruangan sederhana pesantren Kiai Malik, suasana terasa tegang. Habib Zaidan datang dengan wajah tenang, sementara Habib Bahar melangkah masuk dengan tatapan tajam. Terima kasih telah datang, sapa Kiai Malik dengan nada lembut. Ia memulai pembicaraan dengan mengingatkan keduanya akan pentingnya persatuan umat. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum suasana memanas. Saya menghormati Habib Bahar, tapi pendekatan Anda terlalu keras. Umat ini butuh ketenangan, bukan api yang membakar, kata Habib Zaidan dengan nada dingin. Habib Bahar tersenyum tipis, lalu membalas, dan saya menghormati Anda, Habib Zaidan. Tapi pendekatan Anda terlalu lembek. Apa yang bisa kita ubah dengan hanya tersenyum pada ketidakadilan? Suara mereka semakin meninggi, hingga Kiai Malik harus menengahi. Cukup, serunya, ini bukan cara para Habib berdialog. Namun, benih konflik telah tertanam semakin dalam. Pertemuan itu tidak menyelesaikan masalah, justru menambah bara di hati keduanya. Saat mereka keluar dari pesantren Kiai Malik, kedua Habib tahu bahwa jalan damai ini masih jauh dari harapan. Jamaah mereka yang sudah terpecah hanya menunggu tanda kecil untuk membuat konflik ini meledak lebih besar. Sepulang dari pesantren Kiai Malik, hawa panas terasa semakin membakar hubungan antara Habib Zaidan dan Habib Bahar. Di luar, hujan turun deras, seperti mencoba meredam api yang menyala di hati keduanya. Namun, dalam perjalanan kembali ke tempat mereka masing-masing, perasaan yang sama menguasai hati mereka. Pertemuan itu tidak menghasilkan apa-apa. Hanya kebekuan, tanpa solusi. Habib Zaidan duduk termenung di ruang kerjanya. Surat-surat dari jamaah yang memintanya untuk tetap bersabar menumpuk di meja. Namun, salah satu surat menarik perhatiannya. Habib, tulis seorang pemuda bernama Ali, saya mendukung kelembutan Anda, tetapi dunia ini tidak akan berubah jika kita terus diam. Apakah kesabaran selalu menjadi jawaban? Surat itu menusuk hati Habib Zaidan, membuatnya mempertanyakan apakah pendekatannya benar-benar efektif dalam menghadapi realitas yang keras. Namun, ia menutup surat itu dengan desah panjang,
meyakinkan dirinya bahwa cinta dan kelembutan selalu menang pada akhirnya. Di tempat lain, Habib Bahar mengumpulkan murid-murid setianya di aula pesantren. Suasana penuh semangat. Habib Bahar berdiri tegak, suaranya menggelegar saat ia mengatakan, "Kita tidak butuh persetujuan mereka yang takut. Kebenaran harus disuarakan, meski itu berarti melawan mereka yang menghalangi jalan kita." Para murid bersorak, mendukung setiap kata yang keluar dari mulut sang Habib. Namun, di tengah keramaian itu, ada sorot kegelisahan di mata Habib Bahar. Sebuah bayangan wajah tenang Habib Zaidan terus menghantui pikirannya. Ketegangan memuncak ketika sebuah video dari pertemuan di pesantren Kiai Malik bocor ke media sosial. Video itu menunjukkan potongan-potongan perdebatan panas antara kedua Habib, sengaja diedit untuk memanaskan suasana. Dalam video itu, suara Habib Zaidan terdengar seperti menyindir gaya dakwah Habib Bahar, sementara suara Habib Bahar dipotong seolah-olah ia menyerang pribadi Habib Zaidan. Video itu menyebar cepat, menciptakan gelombang emosi di kalangan jamaah. Pendukung Habib Zaidan merasa diserang dan mulai membuat video tandingan, membela Habib mereka dengan memuji pendekatannya yang penuh cinta. Di sisi lain, pendukung Habib Bahar semakin militan, menyerukan perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai retorika kosong dari Habib Zaidan. Ketegangan yang sebelumnya hanya terasa di belakang layar kini pecah di ruang publik. Kota kecil itu terbelah menjadi dua kubu, masing-masing mengklaim bahwa mereka berada di pihak yang benar. Di tengah kekacauan ini, Kiai Malik mencoba menenangkan suasana. Ia mengundang beberapa tokoh masyarakat untuk berbicara di Masjid Agung, meminta umat untuk menahan diri. "Jangan biarkan perbedaan memecah persatuan kita," katanya dengan nada memohon. Namun, seruannya tenggelam dalam lautan emosi yang semakin meluap. Beberapa jamaah bahkan mulai menghindari masjid tertentu karena dianggap mendukung salah satu Habib. Pada suatu malam, sebuah insiden kecil memicu ledakan besar. Seorang pendukung Habib Zaidan dituduh menghina cara dakwah Habib Bahar di media sosial. Pendukung Habib Bahar yang merasa marah langsung mendatangi rumah pemuda itu, menuntut permintaan maaf. Ketegangan berubah menjadi keributan kecil yang hampir berujung bentrokan fisik, sebelum akhirnya polisi lokal turun tangan. Kabar ini menyebar cepat, membuat suasana semakin panas. Habib Zaidan dan Habib Bahar masing-masing mendapatkan laporan tentang kejadian tersebut. Habib Zaidan merasa terpukul bahwa dakwahnya justru menjadi alasan perselisihan. Ia merenung di dalam masjid kecilnya, memohon petunjuk dari Allah untuk menyelesaikan masalah ini. Sementara itu, Habib Bahar berdiri di halaman pesantrennya, menatap bintang-bintang dengan perasaan bercampur aduk. Ia bertanya-tanya apakah jalan keras yang ia tempuh benar-benar membawa perubahan, atau justru menambah luka di hati umat. Malam itu, kedua Habib tidur dengan hati yang berat. Mereka tahu bahwa konflik ini telah melampaui kendali mereka. Di kejauhan, kilat menyambar langit gelap, seperti pertanda bahwa badai yang lebih besar akan segera datang. Pagi itu, kota kecil yang biasanya damai terasa seperti medan perang yang tenang. Media sosial penuh dengan komentar pedas dan perdebatan sengit antara pendukung Habib Zaidan dan Habib Bahar. Setiap unggahan dari salah satu kubu langsung dibalas dengan sindiran dari kubu lain. Habib Zaidan dan Habib Bahar, meski tak langsung terlibat dalam percakapan digital ini, mulai merasakan dampaknya. Mereka seolah menjadi simbol perang ideologi yang tak mereka kehendaki. Di sebuah pesantren kecil, Karim, pemuda yang sebelumnya memprovokasi dengan video sindiran terhadap Habib Zaidan, kembali membuat unggahan baru. Kali ini, ia menyebut kelembutan Habib Zaidan sebagai bentuk kepengecutan. Video itu memancing emosi banyak orang, terutama jamaah muda yang fanatik terhadap Habib Bahar. Sebagai balasan, seorang jamaah Habib Zaidan membuat unggahan yang menyebut gaya dakwah Habib Bahar sebagai ajakan menuju kekerasan. Unggahan-unggahan ini menyulut kemarahan di kedua belah pihak, menciptakan suasana yang semakin panas. Habib Zaidan, yang mendengar kabar ini dari salah seorang jamaahnya, hanya bisa menghela napas panjang. Kenapa cinta dan kelembutan yang kukobarkan justru berubah menjadi ajang perpecahan? Gumamnya lirih. Ia memutuskan untuk mengumpulkan para tokoh masyarakat di masjidnya untuk berdialog dan mencari jalan keluar. Namun, upayanya mendapat hambatan. Beberapa tokoh yang mendukung Habib Bahar menolak hadir, mengatakan bahwa dialog seperti ini tidak akan menyelesaikan apa-apa. Yang dibutuhkan adalah ketegasan, bukan obrolan kosong, ucap salah seorang dari mereka dengan nada sinis. Sementara itu, Habib Bahar merasa gusar melihat pendukungnya semakin berani.
Ketika Karim menunjukkan video sindirannya, Habib Bahar memarahinya. Aku tidak pernah mengajarkan kebencian, Karim. Apa yang kau lakukan hanya menambah masalah. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa menahan amarahnya terhadap apa yang ia anggap sebagai sikap lemah dari kubu Habib Zaidan. Tapi aku tidak bisa diam juga, pikirnya dalam hati, bergulat dengan rasa frustrasi yang semakin memuncak. Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika sebuah pesan anonim tersebar di media sosial. Pesan itu berisi tuduhan bahwa Habib Zaidan menerima dana dari pihak asing untuk melemahkan gerakan umat Islam. Tuduhan itu disertai dengan foto-foto editan yang menunjukkan Habib Zaidan sedang bertemu dengan seorang pria berpakaian formal di sebuah restoran mewah. Pesan ini menjadi bahan perbincangan panas, bahkan di kalangan jamaahnya sendiri. Habib Zaidan merasa terpukul. Ia tahu bahwa foto itu tidak benar, tetapi fitnah yang sudah terlanjur menyebar sulit untuk dihentikan. Aku tidak akan membalas kebohongan dengan kebohongan, katanya kepada salah satu muridnya. Namun, tekanan yang ia rasakan semakin besar. Beberapa jamaahnya mulai meragukan integritasnya, sementara yang lain memintanya untuk melawan balik dengan bukti. Di sisi lain, Habib Bahar merasa bimbang. Ia tahu bahwa fitnah itu terlalu jauh, tetapi ia tidak ingin terlihat membela Habib Zaidan di depan jamaahnya. Jika aku berbicara, mereka akan menganggapku lemah. Tapi jika aku diam, fitnah ini akan membakar semuanya, gumamnya saat berdiri di halaman pesantren, menatap langit yang kelam. Pada malam yang sama, sebuah kelompok kecil pendukung Habib Bahar mendatangi masjid tempat Habib Zaidan biasa berdakwah. Mereka menempelkan poster-poster bertuliskan, Asteris, Habib pengecut, pengkhianat umat. Asteris ketika jamaah Habib Zaidan melihat itu keesokan harinya, kemarahan pun meledak. Insiden ini menjadi titik awal dari rangkaian peristiwa yang semakin sulit dikendalikan, membuat konflik antara kedua Habib memasuki babak yang jauh lebih berbahaya. Malam itu, di masjid tempat Habib Zaidan berdakwah, suasana berubah mencekam. Poster-poster fitnah yang menempel di dinding-dinding masjid membuat para jamaah tersulut emosi. Beberapa pemuda yang setia kepada Habib Zaidan berbisik-bisik, membahas rencana untuk membalas perlakuan ini. Namun, Habib Zaidan segera menenangkan mereka. Dengan suara yang tegas tetapi lembut, ia berkata, balaslah fitnah dengan kebenaran, bukan dengan amarah. Kita tidak akan pernah menang jika kita turun ke level yang sama. Meski begitu, ia tidak bisa menyembunyikan rasa sakit di hatinya. Di tempat lain, di pesantren Habib Bahar, ketegangan juga memuncak. Beberapa murid setianya merasa bahwa tindakan mereka terhadap Habib Zaidan adalah wajar. Dia terlalu lemah, Habib. Jika kita tidak bertindak, umat akan terus terjebak dalam kebingungan, ujar salah satu murid. Habib Bahar menggelengkan kepala, mencoba menenangkan suasana. Kita tidak butuh kekerasan untuk menyuarakan kebenaran, katanya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa kehilangan kendali atas kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dirinya. Ketegangan memuncak ketika sebuah insiden besar terjadi. Seorang pemuda dari kubu pendukung Habib Zaidan diserang oleh sekelompok orang yang mengaku pendukung Habib Bahar di jalanan. Pemuda itu hanya berusaha membela nama baik gurunya, tetapi perdebatan kecil berubah menjadi aksi kekerasan. Ia dipukuli hingga babak belur dan harus dirawat di rumah sakit. Kabar ini menyebar cepat, membuat suasana kota semakin panas. Habib Zaidan mengunjungi pemuda itu di rumah sakit. Wajahnya memancarkan kesedihan mendalam. Kenapa harus sejauh ini? Dakwah seharusnya menyatukan, bukan memecah belah, ujarnya lirih kepada keluarga korban. Namun, di balik kata-katanya, ada perasaan bersalah yang tak bisa ia hapuskan. Ia merasa gagal melindungi jamaahnya dari gelombang konflik yang terus membesar. Di sisi lain, Habib Bahar mendapat kabar tentang insiden itu dari salah seorang muridnya. Wajahnya berubah muram. Ini bukan yang aku inginkan, katanya dengan nada tegas. Ia memanggil para murid dan pendukungnya untuk berkumpul di aula pesantren. Dengan suara lantang, ia berkata, jika kalian mengatasnamakan aku untuk menyakiti orang lain, maka kalian bukan muridku. Kekerasan bukan jalan kita, namun, ia tahu bahwa kata-katanya tidak akan mudah diterima oleh semua orang. Ketika malam tiba, suasana kota semakin tidak menentu. Jamaah dari kedua kubu saling memandang dengan kecurigaan. Beberapa masjid mulai kehilangan jamaahnya karena orang-orang takut terjadi bentrokan. Bahkan, aparat keamanan setempat mulai bersiaga di beberapa titik, khawatir situasi akan semakin memburuk.
Kota kecil itu kini seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Kiai Abdul Malik, yang selama ini berusaha menjadi penengah, kembali mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Ia mengirim utusan untuk mengundang Habib Zaidan dan Habib Bahar ke pertemuan tertutup. Kalian harus bicara dari hati ke hati. Jika tidak, umat ini akan hancur, tulisnya dalam pesan itu. Keduanya setuju untuk datang, meski dengan perasaan yang bercampur aduk. Pertemuan itu berlangsung di ruang sederhana pesantren Kiai Malik. Habib Zaidan datang lebih dulu, mengenakan gamis putihnya yang biasa, sementara Habib Bahar tiba beberapa saat kemudian dengan sorot mata penuh kewaspadaan. Ketika mereka duduk berhadapan, ruangan terasa sunyi, seolah menunggu ledakan yang akan terjadi. Namun, sebelum Kiai Malik sempat membuka pembicaraan, Habib Bahar berbicara dengan nada tajam, "Apakah Anda sadar, Habib, bahwa kelembutan Anda telah membuat umat ini kehilangan arah?" Pertanyaan itu langsung memicu ketegangan, dan pertemuan yang seharusnya menjadi solusi justru berubah menjadi arena perdebatan sengit. Pertemuan di pesantren Kiai Abdul Malik berlangsung tegang. Dua tokoh yang semestinya menjadi panutan kini saling berhadapan dengan tatapan tajam. Habib Zaidan tetap tenang, meski ada kekecewaan di matanya. "Habib Bahar," ujarnya dengan nada yang lembut tapi tegas, "apakah Anda tidak melihat bahwa kekerasan yang terjadi ini berasal dari cara dakwah yang terlalu agresif?" Ucapannya membuat suasana menjadi panas. Habib Bahar mengetuk meja, ekspresinya berubah keras. "Dan apakah Anda tidak menyadari, Habib Zaidan, bahwa kelembutan Anda adalah tanda kelemahan? Umat ini tidak butuh kata-kata manis, mereka butuh tindakan nyata." Suaranya menggema di ruangan, memecah keheningan yang sempat menyelimuti. Jamaah mereka masing-masing yang menunggu di luar mulai resah, bertanya-tanya apakah pertemuan ini akan menghasilkan solusi atau justru menambah bara konflik. Kiai Abdul Malik mengangkat tangan, mencoba menghentikan ketegangan. "Habib, hentikan," katanya dengan nada memohon. "Umat membutuhkan kalian berdua. Kalian adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Tanpa keseimbangan, umat akan hancur." Namun, kata-kata itu tidak cukup untuk meredakan emosi yang sudah memuncak di antara kedua Habib. Habib Zaidan menarik napas panjang sebelum menjawab, "Saya tidak menolak perjuangan, Habib Bahar. Tetapi, jika kita melakukannya dengan kebencian, maka kita telah gagal sejak awal. Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru." Kata-katanya terdengar penuh ketulusan, tetapi bagi Habib Bahar, itu seperti ejekan terhadap jalan dakwahnya. "Kebencian? Anda bilang?" "Tidak, ini bukan kebencian. Ini perjuangan," balasnya dengan suara tinggi. Ketegangan mencapai puncaknya ketika seorang utusan mendobrak masuk, wajahnya penuh kecemasan. "Habib, maaf mengganggu, tapi jamaah di luar mulai bentrok," kata pria itu sambil terengah-engah. Kedua Habib tertegun. Mereka segera bergegas keluar, meninggalkan Kiai Abdul Malik yang hanya bisa memejamkan mata, merasakan kepedihan mendalam atas apa yang terjadi. Di halaman pesantren, dua kubu jamaah terlihat saling dorong dan saling teriak. Beberapa bahkan sudah mulai mengayunkan tangan, membuat situasi semakin kacau. Habib Zaidan mencoba menenangkan jamaahnya, tetapi suaranya tenggelam dalam keributan. Di sisi lain, Habib Bahar berdiri dengan tatapan marah, melihat bagaimana nama baiknya dicemarkan oleh tindakan brutal sebagian pengikutnya. Tiba-tiba, sebuah batu melayang dari kerumunan dan nyaris mengenai Habib Zaidan. Kejadian itu membuat para pendukungnya semakin marah. "Jangan biarkan mereka menghina Habib kita," teriak seorang pemuda, mengajak yang lain untuk melawan. Namun, sebelum situasi semakin buruk, Habib Zaidan melangkah maju dan mengangkat tangannya. "Cukup," serunya dengan suara yang lantang namun bergetar. Habib Bahar akhirnya juga maju, berdiri di antara jamaahnya yang sudah siap bertarung. Ia menatap Habib Zaidan, lalu menoleh ke jamaahnya. Dengan suara penuh wibawa, ia berkata, "Hentikan semua ini. Jika kalian benar-benar muridku, kalian akan mendengar perintahku. Tidak ada kekerasan, tidak malam ini, tidak selamanya." Kata-katanya membuat jamaahnya terdiam, sementara jamaah Habib Zaidan juga perlahan mundur. Namun, meski bentrokan berhasil dihentikan, hubungan kedua Habib itu kini benar-benar berada di ujung tanduk, seperti api yang hanya menunggu percikan kecil untuk kembali membara. Malam setelah bentrokan di halaman pesantren itu, suasana kota kembali mencekam. Jamaah dari kedua kubu pulang dengan hati penuh amarah, meski perkelahian berhasil dihentikan. Namun, api di dalam hati mereka belum padam.
Di tempat tinggalnya, Habib Zaidan termenung, memandangi langit malam dari jendela kecil di ruangannya. Ia merasa gagal menjaga perdamaian. Ya Allah, apakah ini hukuman atas ketidakmampuanku mendidik umatmu? Gumamnya dengan suara lirih. Di pesantren lain, Habib Bahar duduk di tengah aula yang kosong. Para murid sudah pergi tidur, tetapi pikirannya tak kunjung tenang. Ia teringat tatapan tajam Habib Zaidan saat bentrokan terjadi. Tatapan itu bukanlah tatapan kebencian, melainkan sorot kesedihan yang membuatnya merasa terusik. Apakah aku salah? Atau mungkin cara ini terlalu keras? Pikirnya, namun, egonya segera menepis keraguan itu. Aku hanya ingin umat ini bangkit, ujarnya kepada dirinya sendiri, meski dalam hatinya ada keraguan yang mulai tumbuh. Keesokan harinya, kabar tentang bentrokan menyebar ke seluruh pelosok kota. Media lokal memberitakan kejadian itu dengan berbagai sudut pandang, memperkeruh suasana. Beberapa pihak menyalahkan Habib Bahar atas tindakan keras pendukungnya, sementara yang lain mengkritik Habib Zaidan karena dianggap terlalu pasif. Perseteruan ini tidak hanya menjadi konflik personal, tetapi kini telah melibatkan seluruh masyarakat kota. Kiai Abdul Malik, yang merasa bertanggung jawab atas kegagalan pertemuan, memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Ia mengundang tokoh masyarakat dan aparat keamanan untuk berdiskusi. Ini bukan lagi tentang mereka berdua. Ini tentang kita semua, katanya di depan forum. Ia menyerukan agar semua pihak menahan diri, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa hanya kedua Habib itu yang bisa benar-benar menyelesaikan konflik ini. Sementara itu, di sebuah masjid kecil, Ali, pemuda yang sebelumnya menulis surat kepada Habib Zaidan, mengumpulkan teman-temannya. Kita tidak bisa hanya diam, katanya dengan nada serius. Jika mereka yang kita hormati saling berseteru, kita harus menjadi suara perdamaian. Ali dan teman-temannya mulai bergerak, menggalang dukungan dari para jamaah untuk menyebarkan pesan damai di media sosial dan menggelar acara bersama yang melibatkan kedua kubu. Namun, usahanya tidak mudah. Banyak yang skeptis dan menganggap langkah itu hanya akan sia-sia. Pada saat yang sama, sebuah pesan anonim kembali menyebar di media sosial. Kali ini, pesan itu menyerang Habib Bahar, menyebut bahwa ia memiliki hubungan dengan kelompok radikal. Tuduhan ini memicu gelombang protes dari pendukungnya, yang merasa Habib Bahar sedang dijadikan kambing hitam. Ini fitnah murahan, seru salah satu pendukungnya di sebuah forum terbuka. Habib Bahar yang membaca kabar itu hanya diam, tetapi di dalam hatinya, ia merasa seperti dipermainkan oleh pihak-pihak yang tak terlihat. Di tengah segala kekacauan ini, Habib Zaidan mengambil langkah mengejutkan. Ia mengirimkan surat pribadi kepada Habib Bahar, isinya hanya satu kalimat, bertemu di tempat yang Anda pilih, tanpa saksi, untuk berbicara dari hati ke hati. Surat itu sampai di tangan Habib Bahar pada malam yang sama. Ia membaca berulang kali, mencoba menangkap makna di balik kalimat sederhana itu. Setelah beberapa saat merenung, ia akhirnya mengangguk. Jika ini yang dia inginkan, aku akan datang, ujarnya pelan. Pertemuan yang direncanakan ini bukan hanya tentang mereka berdua, tetapi tentang masa depan umat yang bergantung pada keputusan mereka. Habib Bahar memilih sebuah tempat yang tak terduga, sebuah bukit kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Disinilah, di bawah langit malam yang bertabur bintang, dua tokoh besar itu akan kembali bertemu, membawa luka dan harapan mereka masing-masing. Keheningan bukit itu kini menunggu momen yang akan menentukan segalanya. Langit malam di atas bukit begitu jernih, bertabur bintang yang seolah menjadi saksi dari pertemuan yang ditunggu-tunggu. Habib Zaidan tiba lebih dulu. Ia duduk di sebuah batu besar, mengenakan gamis putih yang sederhana. Wajahnya terlihat tenang, meskipun hatinya bergolak. Dalam keheningan itu, ia memanjatkan doa, berharap Allah memberi kekuatan untuk menghadapi malam yang mungkin menjadi penentu bagi dirinya dan umat yang dipimpinnya. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari kejauhan. Habib Bahar muncul di balik gelapnya pepohonan, mengenakan jubah hitamnya yang khas. Sorot matanya tajam, penuh kewaspadaan. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu, tatapannya tidak sekeras biasanya. Ia berhenti sejenak, menatap Habib Zaidan yang masih duduk, lalu melangkah mendekat. Aku datang, sesuai permintaanmu, ucapnya dingin. Habib Zaidan bangkit berdiri, menyambut dengan anggukan hormat. Terima kasih telah datang, Habib Bahar. Malam ini, saya ingin kita bicara, tanpa kebisingan, tanpa jamaah, hanya dari hati ke hati.
Suaranya lembut, tetapi penuh keyakinan. Habib Bahar hanya diam, tetapi ia memberi isyarat agar Zaidan melanjutkan. "Habib," ujar Zaidan, memulai dengan hati-hati. "Saya tidak pernah bermaksud merendahkan jalan dakwahmu. Saya paham, umat butuh ketegasan. Tetapi, lihatlah apa yang telah terjadi. Jamaah kita saling menyerang, saudara seiman terluka. Bukankah ini bertentangan dengan tujuan kita sebagai pendakwah?" Kalimat itu menggema di udara malam yang sunyi, seperti angin yang membawa pesan ke penjuru bukit. Habib Bahar menghela napas panjang, menatap ke kejauhan. "Kau tahu, Zaidan, sejak kecil aku diajarkan bahwa perjuangan tak pernah mudah. Kadang, kekerasan adalah satu-satunya cara agar suara kita didengar. Tapi aku juga tidak buta. Aku melihat apa yang terjadi. Dan aku merasa kehilangan kendali," katanya, suaranya sedikit bergetar. Ini adalah pertama kalinya ia mengakui keraguannya kepada siapapun. Keheningan melingkupi mereka sejenak. Angin malam bertiup lembut, seolah memberi waktu untuk kedua Habib itu merenung. Habib Zaidan akhirnya angkat bicara lagi, suaranya lebih tegas kali ini. "Habib Bahar, kita memiliki jalan yang berbeda, tetapi tujuan kita sama, membawa umat kepada kebaikan. Jika kita terus berseteru, kita hanya akan memberikan kemenangan kepada musuh Islam. Mereka senang melihat kita terpecah." Habib Bahar menatap Zaidan dengan mata yang penuh pertimbangan. Ada kemarahan yang perlahan mereda, digantikan oleh pemahaman. "Jadi, apa yang kau usulkan, Zaidan? Apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan semua ini?" tanyanya, nada suaranya lebih tenang. Ini adalah pertanda bahwa hatinya mulai terbuka. Habib Zaidan tersenyum tipis. "Mari kita bersama-sama berdiri di depan jamaah kita, meminta mereka untuk berhenti saling menyalahkan. Bukan sebagai musuh, tetapi sebagai saudara. Kita tunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmat, bukan perpecahan. Mulailah dari kita, Habib. Jika kita tidak bisa berdamai, bagaimana umat akan belajar?" kata Zaidan dengan penuh harapan. Malam itu, di bawah sinar bintang, dua tokoh besar itu akhirnya saling berjabat tangan. Meskipun luka di hati mereka belum sepenuhnya sembuh, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Mereka tahu bahwa perjalanan menuju perdamaian masih panjang, tetapi langkah pertama telah diambil. Bukit sunyi itu menjadi saksi awal dari perubahan yang akan mengguncang seluruh kota. Keesokan harinya, kabar tentang pertemuan antara Habib Zaidan dan Habib Bahar di bukit mulai menyebar. Jamaah dari kedua kubu bingung sekaligus penasaran. Banyak yang berharap bahwa ini adalah awal dari perdamaian, tetapi tidak sedikit pula yang merasa ragu. Di tengah ketegangan itu, sebuah surat misterius sampai ke tangan Kiai Abdul Malik. Surat tersebut memuat bukti foto dan dokumen yang mengungkap dalang di balik perseteruan antara kedua Habib. Surat itu menunjukkan bahwa ada kelompok tertentu yang sengaja memanipulasi situasi untuk memperkeruh hubungan kedua tokoh besar itu. Kelompok ini memanfaatkan nama salah satu Habib untuk menyebar fitnah dan provokasi, menciptakan kesan bahwa mereka adalah bagian dari pendukungnya. Kiai Abdul Malik terkejut melihat bukti itu. "Ini lebih besar dari yang kita pikirkan," gumamnya sambil memandangi surat tersebut. Kiai Malik segera mengundang kedua Habib ke pesantrennya, membawa surat itu sebagai bukti. Ketika mereka tiba, suasana masih diliputi keheningan. Kiai Malik membuka pembicaraan dengan nada serius. "Habib Zaidan, Habib Bahar, malam ini saya harus menunjukkan sesuatu yang penting. Ini akan menjelaskan mengapa perselisihan ini semakin panas," katanya sambil menyerahkan surat itu kepada mereka. Habib Bahar membaca surat itu dengan alis berkerut, matanya membara. "Jadi ini alasan mereka menjelekkan namaku. Mereka ingin memecah belah kita." Suaranya bergetar antara marah dan kecewa. Habib Zaidan, yang berdiri di sampingnya, membaca dengan seksama, kemudian menghela napas panjang. "Ini semua fitnah. Kita berdua telah menjadi korban manipulasi," ujarnya dengan nada tenang. "Habib, ini bukan sekadar tentang kita," lanjut Kiai Abdul Malik. "Mereka tidak hanya ingin memecah belah kalian, tetapi juga seluruh umat. Jika kita tidak bersatu untuk melawan ini, mereka akan menang." Kata-kata itu membuat kedua Habib saling bertukar pandang. Kali ini, tidak ada lagi kebencian di mata mereka, hanya pemahaman mendalam bahwa mereka telah dimanfaatkan. Namun, mengungkap dalang di balik ini tidaklah mudah. Mereka harus berhati-hati, karena kelompok ini memiliki jaringan yang luas dan pengaruh yang besar. Habib Bahar, yang biasanya berapi-api,
kini berbicara dengan nada yang lebih tenang. Kita tidak bisa langsung menyerang mereka. Kita butuh bukti lebih banyak dan strategi yang matang. Jika tidak, mereka akan memutar balikkan fakta. Habib Zaidan mengangguk setuju. Dan kita harus memulai dari jamaah kita. Kita harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi tanpa memicu kemarahan. Perdamaian adalah prioritas utama. Dengan rencana ini, kedua Habib sepakat untuk tampil bersama dalam sebuah forum terbuka, berbicara di depan jamaah mereka untuk mengungkap kebenaran dan menyerukan persatuan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Habib Zaidan dan Habib Bahar berdiri di atas panggung yang sama, dengan Kiai Abdul Malik di tengah mereka. Jamaah yang hadir tercengang melihat kedua tokoh besar itu bersatu. Dalam pidatonya, mereka mengungkapkan segala hal, termasuk fitnah yang dibuat untuk memecah belah umat. Kita mungkin berbeda dalam cara, tetapi tujuan kita sama, ujar Habib Zaidan. Dan malam ini, kami berdiri bersama, sebagai saudara. Sorak-sorai dan air mata kebahagiaan mengalir di antara jamaah, menyaksikan awal dari penyatuan yang mereka harapkan selama ini. Penyatuan yang diharapkan oleh jamaah akhirnya terjadi. Dalam beberapa minggu setelah pidato gabungan tersebut, hubungan antara dua kubu yang sempat terpecah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Di seluruh kota, percakapan tentang damai dan persatuan menggema, meskipun masih ada yang meragukan kemampuan mereka untuk mempertahankan kebersamaan ini. Tetapi bagi Habib Zaidan dan Habib Bahar, perjalanan mereka baru saja dimulai. Mereka tahu bahwa tantangan yang lebih besar menanti. Habib Zaidan, yang sebelumnya begitu tenang dan penuh pertimbangan, kini mulai merasakan beban baru di pundaknya. Ia harus memastikan bahwa perdamaian yang sudah terjalin tidak hanya sekedar kata-kata. Setiap langkahnya diawasi oleh ribuan pasang mata yang berharap pada pemimpin mereka untuk menunjukkan keteladanan. Aku tidak bisa gagal lagi, bisiknya pada dirinya sendiri, saat ia berdiri di jendela ruangannya, menatap kota yang kini mulai pulih. Sementara itu, Habib Bahar yang dulu keras dan penuh emosi, kini mulai belajar untuk menahan gejolak hatinya. Meski sikap kerasnya tidak sepenuhnya hilang, ia mulai memahami pentingnya kedamaian dan kebersamaan. Aku sudah banyak salah, Zaidan, katanya suatu malam, saat mereka duduk berdua di sebuah kedai kecil, menyaksikan orang-orang yang berlalu lalang dengan damai. Tapi aku mulai belajar bahwa kekuatan terbesar seorang pemimpin bukanlah melalui kekerasan, melainkan melalui kebijaksanaan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Kelompok yang sebelumnya mengadu domba mereka, masih berusaha mengadu domba dan mengganggu perdamaian yang telah dibangun. Berita bohong kembali tersebar, kali ini menuduh Habib Zaidan telah bekerja sama dengan kelompok tertentu yang dianggap radikal. Ketika kabar itu sampai ke Habib Bahar, rasa cemas kembali merayapi hatinya. Apakah kita bisa bertahan dari ini? Tanyanya dengan nada khawatir. Habib Zaidan menatapnya dengan penuh keyakinan. Kita akan membuktikan bahwa kedamaian lebih kuat daripada kebohongan mereka. Kita harus bekerja lebih keras, lebih jujur, dan lebih ikhlas. Umat ini membutuhkan contoh, bukan lagi retorika. Ia menghela napas panjang. Terkadang, kebenaran itu lebih sulit ditemukan, tetapi kita tidak bisa berhenti mencarinya. Mereka berdua memutuskan untuk kembali mengunjungi setiap sudut kota, berbicara langsung dengan jamaah mereka, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun jalan ini penuh tantangan, mereka merasa semakin kuat saat melihat para jamaah yang mulai membuka mata dan hati mereka, meninggalkan kebencian yang sudah terlalu lama membelenggu mereka. Namun, ancaman yang nyata datang dari luar. Beberapa kelompok yang merasa terancam oleh persatuan ini mulai merencanakan perpecahan lebih lanjut. Mereka menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mengintimidasi para pemimpin agama. Pada suatu malam, sebuah ancaman diterima oleh Habib Zaidan melalui pesan yang berisi kata-kata kasar dan intimidasi. Namun, Habib Zaidan tidak gentar. Ini ujian terakhir, ujarnya dengan tegas. Kita akan melawan dengan cara kita sendiri, dengan cinta dan keteguhan iman. Malam itu, Habib Zaidan dan Habib Bahar bertemu lagi, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Kita tidak bisa mundur sekarang, kata Habib Zaidan. Perjalanan ini adalah tentang lebih dari sekedar kita, ini tentang umat kita. Habib Bahar mengangguk, dan kita akan melindungi mereka, bersama-sama, jawabnya dengan keyakinan yang sama. Mereka tahu bahwa di ujung terowongan ini, ada cahaya yang menunggu, dan mereka bersedia melangkah menuju cahaya itu, apapun yang terjadi.